Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk dapat menghirup udara segar di hari ketiga dari bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana ini adalah bulan cinta, bulan kecintaan. Maka lepaskanlah seluruh kebencian. Jadikanlah cinta sebagai landasan dalam kehidupan kita, karena cinta adalah cara yang paling cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanpa beliau kita tidak akan tahu tentang makna cinta tersebut. Kita hanya akan tahu makna kekerasan, makna kerasnya hati jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus dan tidak menakdirkan untuk Nabi Muhammad lahir di bulan ini. Maka semoga seluruh amal ibadah kita dilandasi dengan cinta, bukan dilandasi dengan paksaan. Semoga seluruh amal perbuatan kita, amal ibadah kita dilandasi dengan cinta, bukan dilandasi dengan ketakutan akan neraka atau ketamakan kita kepada surga, tapi dilandasi atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang makna cinta. Apakah kita lebih memilih untuk mencintai atau dicintai? Kalau mencintai artinya apa? Ini mayoritas kita laki-laki. Bagaimana perasaan kita ketika kita mencintai seseorang tapi bertepuk sebelah tangan? Sudah kita datang bawa orang tua, ditolak. Itu perasaan kita bagaimana? Tapi kalau beda kalau dicintai. Jadi kalau sudah dicintai oleh orang, baik yang kita cintai atau yang tidak kita cintai, perasaan kita itu bahagia. Apalagi yang mengungkapkan cinta kepada kita adalah orang yang mencintai kita. Lah itu sudah nggak butuh jawaban lagi, sudah langsung diterima cintanya. Maka sekarang bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Jadi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda ceritanya kalau kita yang mengungkapkan cinta. Maka di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian, nah, kalian ini khitabnya kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Ketika Nabi Muhammad ketika itu beliau masih hidup, maka khitabnya untuk para sahabat. Tapi Nabi Muhammad sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada. Masa Al-Quran ini sudah nggak berfungsi? Kan tidak.
Artinya itu ditujukan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad sampai nanti di akhir zaman. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah. Nah, ini mencintai. Kalau yang namanya mencintai pasti harus butuh bukti atas kecintaan orang tersebut. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, itu kalau kita mencintai. Tapi beda ceritanya kalau dicintai. Kalau dicintai tidak butuh bukti. Karena artinya orang tersebut sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai dia. Kalau sudah dicintai tidak butuh bukti. Misalkan ada wanita yang kita sukai, kemudian kita belum mengungkapkan, dia sudah mengungkapkan duluan ke kita. Artinya dia kan yang akan membuktikan kepada kita. Bagaimana kalau Allah yang mengungkapkan kecintaan kepada kita? Kalau kita mengatakan saya mencintai Allah, mana buktinya? Tapi kalau Allah mencintai kita, Allah yang akan menunjukkan kecintaannya kepada kita. Jadi memilih mencintai atau dicintai. Maka dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Nah, ini siapa yang mencintai? Kita mencintai Allah, maka butuh bukti, yaitu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini Allah yang mencintai. Artinya seseorang tersebut dicintai oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, aku cinta sama orang ini, cintai dia ya. Cintai dia ya. Nah, kalau kita mencintai Allah, syaratnya harus mengikuti Rasulullah. Nah, tapi kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril, cintai orang ini. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman tersebut kepada seluruh warga langit, seluruh masyarakat langit, seluruh masyarakat di langit yang pegang KTP di langit. Siapa saja? Para nabi. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, beliau di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, di akhir bertemu dengan Nabi Ibrahim dan seluruh malaikat yang ada di langit. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril setelah mendapatkan perintah dan firman dari Allah? Malaikat Jibril menyampaikan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Nah, perintah ini untuk seluruh penduduk langit. Kemudian, apakah firman tersebut langsung disampaikan kepada masyarakat bumi, kemudian memerintahkan untuk mencintai orang tersebut? Loh, bagaimana cara menerima wahyunya? Penduduk bumi ini tidak semuanya nabi yang bisa untuk menerima wahyu, sebagaimana HP kita. Kalau HP-nya poliponik, nggak bisa diinstal WhatsApp di dalamnya. Bagaimana orang yang punya WhatsApp bisa ngirim pesan ke orang tersebut? Artinya harus turun grade dulu. Yaitu sudahlah SMS pakai pulsa, kan gitu. Biayanya lebih mahal lagi. Kalau di masjid sudah ada wifi kan enak. Nah, ini HP-nya poliponik masih, tidak bisa connect. Karena yang bisa connect itu hanya para nabi. Demikian juga para malaikat tidak semuanya bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu menerima wahyu hanya malaikat Jibril.
Maka tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu Allah, karena diciptakan berbeda dari malaikat yang lainnya. Di sini dalam hadis qudsi ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, fakataballahu lahu alqabula fil ardi. Tidak ada perintah untuk masyarakat bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi fulan tersebut, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, al-qabul. Al-qabul itu artinya diterima di muka bumi. Jadi kalau ada orang soleh kemudian berkumpul kepadanya, di hadapannya tunduk banyak orang untuk konsultasi, untuk belajar, untuk sama-sama berzikir, untuk sama-sama bersolawat, untuk sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu artinya Allah yang menetapkan bahwa dia diterima di muka bumi ini. Contohnya siapa? Nah, kalau contoh pasti maunya yang ada di masa ini. Kita tidak bisa memastikan yang di masa ini. Kenapa? Karena kita tidak punya perangkat tadi untuk menerima wahyu, untuk menerima ilham yang itu benar-benar dari malaikat. Sehingga kita tidak bisa menilai saudara-saudara kita. Nah, kita pakai yang pasti-pasti saja, yang sudah perangkat untuk menerima wahyunya jelas, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contohnya adalah para sahabat. Contohnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu terompahnya terdengar di sorga. Ceritanya sudah masyhur, tidak perlu diulang-ulang. Kita semuanya tahu bahwa terompah, suara terompah yang digunakan oleh Sayyidina Bilal itu sudah terdengar di sorga. Kalau kita pasti bertanya, ini sorga yang mana? Kan belum kiamat, belum ada hari kebangkitan. Jangan-jangan itu sorganya palsu. Bisa kita mengatakan demikian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak bisa. Artinya jangan dihitung dengan kehidupan kita. Jangan dipandang dengan cara pandang kita, karena perangkatnya sudah berbeda, HP-nya sudah berbeda. Maka terompah Sayyidina Bilal terdengar di sorga. Nabi Muhammad taunya dari mana? Dari wahyu. Sudah jelas, ada yang mengingkari? Tidak ada yang mengingkari. Nah, kalau sekarang ada orang, oh kamu, saya dengar terompahmu di sorga, gitu, ada nggak? Ada yang percaya? Tidak ada yang percaya. Maka contohnya adalah Sayyidina Bilal, karena ada orang dalam di sana, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membocorkan. Bilal, terompahmu terdengar di sorga, apa sih yang kamu amalkan? Sayyidina Bilal mengatakan, setelah wudhu saya sholat Rasulullah 2 rakaat. Itu kalau mungkin nabinya kita akan ngomong kepada Sayyidina Bilal, kenapa kamu sholat 2 rakaat setelah wudhu? Aku kan tidak mencontohkan dan aku kan tidak memberikan perintah untuk itu. Berani-beraninya kamu buat ibadah baru, begitu? Nah, Sayyidina Bilal ini muridnya Rasulullah. Artinya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memahami sebuah agama, bagaimana memahami wahyu, bagaimana memahami firman-firman yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dengan serta-merta Nabi Sayyidina Bilal membuat ibadah baru. Dia tidak izin dulu loh ke Rasulullah. Rasulullah, saya mau sholat ya setelah wudhu. Gimana kalau kita buat ibadah baru gitu? Enggak kan? Tidak. Artinya perangkatnya Sayyidina Bilal untuk memahami Al-Quran, untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, itu sudah lengkap. Sehingga beliau berijtihad
sudahlah saya sholat 2 rakaat setelah wudhu. Karena Nabi Muhammad punya orang dalam, akhirnya Nabi Muhammad tahu kalau amal ibadahnya Sayyidina Bilal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu menjadi sunnah wudhu. Kenapa dikatakan sunnah? Karena Nabi Muhammad menyetujui. Ini namanya takrir, ketetapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sampai sekarang kita mengamalkan sholat sunnah wudhu tersebut, meskipun sekali, 2 kali, 3 kali, nggak penting. Yang penting kita sudah pernah melakukan sekali, maka kita sudah disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena pernah melakukan sunnahnya Nabi Muhammad meskipun cuma sekali. Meskipun cuma sekali. Syaratnya cuma itu menurut ulama. Jadi menjadi ahlus sunnah wal jamaah itu melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah minimal sekali seumur hidup. Sholat sunnah tasbih pernah melakukan enggak? Oh pernah Ustaz, sekali. Oh saya belum, lakukan. Meskipun sekali. Meskipun sekali. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Sampai kemudian kita mengamalkan amal ibadah tersebut. Insya Allah sampai hari kiamat nanti yang beriman itu akan melakukan sholat sunnah wudhu. Kira-kira itu transferan pahala yang dilakukan oleh orang yang mengikuti Sayyidina Bilal, itu Sayyidina Bilal dapat enggak? Dapat. Karena dia yang pertama kali menginisiasi hal tersebut. Dan inisiasi ijtihad yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal ini sesuai dengan apa yang terjadi di langit, yaitu terompahnya terdengar karena amal perbuatan tersebut. Artinya amal perbuatan tersebut disetujui oleh Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diamalkan oleh seluruh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal dapat pahala yang tidak mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya. Ini namanya al-qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, lebih dahulu mana ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintai Sayyidina Bilal dengan ijtihad dan usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal tadi? Secara kasat mata Sayyidina Bilal yang berijtihad, tapi ketetapan itu sudah azali dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Bilal nanti akan melakukan sholat sunnah wudhu. Nabi Muhammad belum memerintahkan, dan kemudian saya yang akan menciptakan sebab-sebabnya agar dia melakukan ijtihad tersebut. Jadi lebih dahulu ketetapan Allah, karena Allah mencintai Sayyidina Bilal, sehingga Allah lah yang akan menciptakan sebab-sebab yang menunjukkan bahwa Sayyidina Bilal ini diterima di muka bumi. Jadi kalau pandangannya seperti itu, ada yang bisa sombong bapak-bapak? Tidak bisa. Usaha yang kita lakukan itu semurahnya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang dicintainya. Meskipun secara kasat mata dia yang berusaha. Contohnya siapa lagi? Imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i. Banyak tidak pengikutnya? Banyak. Imam Syafi'i ini sebelum berguru kepada Imam Malik, beliau menghafal dulu itu Muwatta'nya Imam Malik. Muwatta' itu buku hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik, dan itu menjadi landasan dalam mazhab Maliki. Sebelum beliau di Makkah sudah selesai, artinya seluruh ilmu yang ada di Makkah sudah diambil oleh Imam Asy-Syafi'i ketika itu. Beliau sudah dapat izin untuk berfatwa di Makkah, tapi kemudian beliau lebih memilih untuk menjadi muridnya Imam Malik. Beliau menghafal Muwatta' yang jumlahnya ribuan hadis itu hanya dalam waktu 7 hari, dan buku Muwatta'nya minjam dari temannya.
Ini kecerdasannya Imam Syafi'i itu kalau baca buku, yang sebelah kiri, sisi yang kiri atau yang kanan ditutup dulu. Karena kalau ngelirik beliau langsung hafal. Jadi dibaca dulu yang sebelah sisinya, yang sisinya tertutup. Karena apa? Kalau dilirik itu hafal beliau. Itu kecerdasannya Imam Asy-Syafi'i. Beliau hafal, bahkan setoran ke Imam Malik. Buku Muwatta yang beliau pinjam dari temannya itu tidak dibuka sedikit pun sampai beliau akhir setoran. Jadi beliau belajar kepada Imam Malik setelah lengkap seluruh perangkatnya, dan tidak meninggalkan Imam Malik hingga Imam Malik wafat. Ini yang mengikuti Imam Syafi'i banyak sekali. Yang mengikuti Imam Malik banyak sekali. Yang mengikuti Imam Ahmad banyak sekali. Yang mengikuti Imam Abu Hanifah banyak sekali. Madhab Hanafi. Ini artinya qabul, diterima. Imam Abu Hanifah itu sholat sunnah ba'diyah isya, salam adzan subuh, dan sudah hatam 30 juz. Nah, kita mau bandingkan sama Imam Abu Hanifah, nggak usah sholat 2 rakaat setelah isya, salamnya subuh, jangan itu. Nahan wudhu saja. Dari isya sampai subuh ada yang bisa? Sulit, nahan itu saja. Imam Abu Hanifah tidak wudhu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga diberikan kemampuan untuk sholat subuh dengan wudhu isya. Dan itu berjalan lebih dari 40 tahun setiap hari. Ini qabul namanya. Lah, kita ada yang seperti itu. Terus kita mengkritik Imam Abu Hanifah, mengkritisi Imam Syafi'i, mengkritisi Imam Malik, mengkritisi Imam Ahmad. Imam Ahmad menulis Musnad Ahmad. Itu Musnad Ahmad yang cetakan Muassasah Risalah, itu jumlahnya 52 jilid. Itu Musnad Ahmad. Kalau diringkas hanya teks dan sanad hadisnya saja itu kurang lebih 14 jilid. Itu Imam Ahmad mendikte, bapak-bapak. Mendiktekan kepada putranya Abdullah, tulis sekarang hadisnya Abu Bakar, tulis kumpulkan jadi satu, tulis di kitab ini, kitab ini. Semuanya didiktekan, 14 jilid didiktekan. Tanpa buku, tanpa laptop, tanpa HP. Lah, kita mau ngomong berbeda pendapat dengan Imam Ahmad itu bagaimana? Jadi tidak mungkin imam mazhab ini, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i tidak mengikuti Rasulullah, itu tidak mungkin. Beliau semuanya mengikuti Rasulullah, akan tetapi caranya yang berbeda-beda. Jadi semuanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahamannya saja yang berbeda. Sebagaimana kita, ketika kita akan pergi ke Makkah, ada yang menggunakan kapal laut, ada yang berusaha sampai menggunakan sepeda motor, jalan melewati perbatasan-perbatasan, ada yang menggunakan pesawat. Pesawatnya pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan Saudia, ada yang menggunakan Garuda, ada yang menggunakan Emirates, ada yang menggunakan Qatar. Transitnya pun berbeda-beda, rutenya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Rasulullah haji berapa kali? 1 kali, haji wada. Kenapa tata cara haji ada 3? Padahal Rasulullah melakukannya sekali. Dan 3-tiganya para ulama sepakat itu cara yang benar. Tiga-tiganya benar. Padahal Rasulullah melakukannya sekali. Artinya apa? Rasulullah melakukan sekali, para sahabat yang melihatnya itu berbeda-beda. Dan semuanya benar. Ini bagaimana sosoknya satu orang melakukan ibadahnya 1 kali, dilihat dari 3 sisi, 3-tiganya berbeda. Dan itu mukjizat. Itu mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini al-qabul. Al-qabul itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku-buku beliau diterima. Imam Bukhari sekarang semuanya mengatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu kan artinya qabul, diterima sampai bukunya abadi. Sampai bukunya abadi dan dibaca, dikaji, didalami oleh umat Islam sampai sekarang. Ini artinya qabul. Ini artinya qabul. Bagaimana agar qabul? Maka karena kita ahli zahir, maka kita harus mengikuti ayat yang tadi. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengikuti Rasulullah, yang paling mengikuti Rasulullah adalah para sahabat. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita belum kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di rumah-rumah kita tidak ada buku sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun buku itu tipis, belilah. Berusahalah untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak paham tentang seluk-beluk detail dari makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memahami Nabi Muhammad, mengerti detail sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah cara kita untuk memahami Al-Quran. Jadi tidak sekedar dengan terjemahan. Oh, berarti nggak boleh baca terjemah? Oh, tidak apa-apa. Hanya proses untuk mentadaburi, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menyimpulkan sebuah hukum. Karena apa? Karena kita baru baca dari terjemah. Karena kita baru baca dari terjemah. Contohnya, ini bahaya kalau baca dari terjemah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kemudian kita berhenti di situ. Artinya apa? Kalau berhenti di situ artinya di terjemahan, dan dia Zulaikha telah berhasrat. Hammat itu ada hasrat, bihi kepada Yusuf, wahamma biha, dan Yusuf berhasrat kepada Zulaikha. Nabi Yusuf nafsu gitu ke Zulaikha? Mungkin nggak itu? Tidak mungkin. Kalau kita belajar ilmu akidah, ada namanya sifat wajib bagi Nabi. Apa sifat wajib bagi Nabi? Maksum. Maksum itu terjaga dari bisikan-bisikan untuk melakukan kemaksiatan. Bisikannya saja terjaga. Ini contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu usianya hanya 42 tahun kurang lebih, dan belum menikah. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa Imam kok belum menikah gitu? Loh, kenapa kamu mengingatkanku tentang pernikahan sekarang? Enggak dari dulu, katanya. Artinya beliau lupa dengan pernikahan. Ini kalau Imam Nawawi. Bagaimana Nabi Yusuf bisa berhasrat kepada Zulaikha? Mustahil itu. Mustahil. Maka keinginan itu tidak bisa. Kenapa bisa demikian? Karena salah membaca. Semestinya diteruskan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Baru titik di situ. Dan Yusuf akan berhasrat kepada Zulaikha ketika apa? Ketika dia tidak melihat burhan, petunjuk dari Tuhannya, Rabbihi, Tuhannya Yusuf. Masa Nabi Yusuf nggak dapat petunjuk? Artinya dibalik membacanya. Laula ar-ra'a burhana rabbih lahamma biha. Kalau Nabi Yusuf tidak mendapatkan
burhan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf akan berhasrat, berkehendak kepada Zulaiha. Artinya berhasrat atau tidak? Tidak. Ini kalau kita hanya sekedar membaca dari terjemahan tanpa disandingi dengan perangkat, yaitu mengerti tentang ilmu akidah, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil bagi seorang rasul. Artinya bisa tidak kita langsung memahami Al-Quran? Tidak bisa. Membutuhkan alat, membutuhkan perangkat. Perangkatnya didapatkan dari mana? Perangkatnya didapatkan dari majelis-majelis ilmu. Dari majelis-majelis ilmu. Maka kesalahan kita sekarang, sehingga terjadi banyak pertengkaran, perdebatan yang tidak jelas dan tidak produktif, ini adalah karena media sosial. Kemudian detail-detail masalah agama dijelaskan dalam waktu yang singkat, sehingga kemudian yang mendengarkan belum memiliki perangkat tersebut, hanya menerima kesimpulan dan dianggap kesimpulan itu adalah mutlak benar. Kebenaran yang hakiki yang tidak boleh ada yang berbeda dengan kesimpulan tersebut. Padahal tidak demikian. Dan itu didapatkan dalam majelis ilmu. Maka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu butuh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengenal Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal orang-orang yang lebih mengenal Nabi Muhammad dari kita, sehingga dapat mengenalkan Nabi Muhammad lebih detail kepada kita? Itu tidak bisa. Artinya seorang anak yang tinggal puluhan tahun bersama dengan orang tuanya, demikian juga sebaliknya, itu lebih mengenal tentang keluarga tersebut daripada orang lain yang berada di luar keluarga tersebut. Dan al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita harus duduk belajar di hadapan para ulama, bersimpuh di depannya untuk mengenal Nabi Muhammad lebih dekat, lebih detail. Ketika demikian, maka sekarang seluruh umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang berhak untuk memonopoli sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milik bersama dan dicintai bersama, maka kita harus lebih mengenal Nabi Muhammad, sehingga kita dapat mengajak seluruh umatnya Nabi Muhammad untuk lebih mengenal Nabi Muhammad melalui perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, keputusan kita, ketetapan kita, interaksi kita. Masalah interaksi, maka pilihan kita hanya dua. Ini untuk menunjukkan sosok Nabi Muhammad dalam diri kita. Apa? Pertama, adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya kan? Setiap hari Jumat itu disebutkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil atau ihsan. Adil itu mengikuti Nabi Muhammad sesuai dengan syariat. Bagaimana kita menetapkan sebuah hukum kalau kita tidak tahu perangkatnya? Bagaimana untuk menghasilkan hukum? Sebagaimana Sayyidina Bilal. Demikian juga ketika ada amal-amal ibadah yang kita anggap itu baru dalam kehidupan kita, maka itu harus ada perangkat untuk menentukan hukumnya. Contohnya apa? Bunga bank. Memang bank itu ada di masa Rasulullah? Kan tidak ada. Memang ada sekarang interaksi yang tidak menggunakan bank. Semuanya menggunakan bank. Semuanya menggunakan bank. Ini kita belum menggunakan uang elektronik ya. Belum membahas uang elektronik, karena di masa Rasulullah nggak ada itu kartu. Tidak ada itu kartu. Ini artinya sesuatu yang baru yang butuh hukum. Bagaimana kita bisa menentukan hukumnya? Oh, nggak ada dulu. Artinya nggak boleh kita minjem ke bank. Lo terus mau minjem ke siapa? Maka kalau di sini ada yang dapat saya pinjam uangnya, saya butuh uang 300 miliar.
tapi nggak butuh bunga karena mengikuti Rasulullah dulu. Saya pinjam uangnya, insya Allah 3 sampai 5 tahun kembali uangnya utuh 300 miliar, insya Allah. Tapi tanpa bunga. Ada nggak yang mau? Nggak ada. Yang bisa mengeluarkan pinjaman sebegitu banyak itu hanya bank sekarang. Kalaupun ada orang-orang kaya, itu pun pasti minta bagi hasil nanti. Ada keuntungan, bunga. Itu bagaimana hukumnya dalam syariat Islam? Di masa Rasulullah tidak ada bank. Menggunakannya apa? Dinar dan dirham. Langsung itu emas dan perak. Setelah itu hilang, itu jadi uang sesuai dengan cadangan emas dan perak yang ada di negara tersebut, maka dicetak uang. Memang sekarang emasnya ada? Tidak ada. Emas dan perak itu sekarang digantikan tugasnya oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia inilah yang mengatur nilai mata uang kita. Demikian juga di negara-negara lain. Jadi kalau kita pinjam ke bank itu beda dengan di masa Rasulullah. Karena di masa Rasulullah pinjamannya perorangan. Memang bank itu orang? Bukan. Artinya ini hal-hal baru yang terjadi di kehidupan kita yang butuh hukum dan butuh ijtihad. Kita bisa berijtihad, belum punya kita perangkatnya untuk memahami Al-Quran, memahami hadis agar cocok dengan kehidupan kita sekarang itu bagaimana. Oh, ini nggak cocok menurut saya, artinya bunga bank itu haram bagi yang memandang bunga bank itu tidak cocok dengan syariat. Tapi ada yang mau, enggak, ini saya menemukan kecocokan, artinya bunga bank itu halal. Kenapa ada perbedaan? Karena berbeda memahami landasan hukumnya, payung hukum dalam syariat. Nah, ini untuk mengikuti Rasulullah itu harus mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan ini cinta. Kenapa dikatakan cinta? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menghamba, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi saya melihat jamaah, ini saya tidak melihat jamaahnya. Saya melihat bahwa kita semuanya ini ciptaan Allah. Jadi yang dilihat penciptanya, bukan ciptaannya. Maka interaksi kita adalah interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang berinteraksi dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berinteraksi dengan kucing? Bagaimana kita berinteraksi dengan anjing? Bagaimana kita berinteraksi dengan ayam? Bagaimana kita berinteraksi dengan cicak? Bagaimana kita berinteraksi dengan ular? Bagaimana itu semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang melihat seperti itu ular nggak menggigit, Pak. Ular itu nggak menggigit. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah makhluk Allah, sehingga makhluk Allah itu tahu kalau orang yang di depan saya ini orang yang soleh. Itu ularnya melihat seperti itu, dia nggak gigit, pergi dia. Tapi karena yang kita lihat pikirkan, setan ini harus bunuh ini. Kita tidak berinteraksi dengan Allah, tapi berinteraksi dengan makhluknya Allah. Maka ini bentuknya cinta. Cinta dicontohkan tidak oleh Rasulullah, dicontohkan, yaitu Sayyidina Nuaiman yang tempo hari kita ceritakan. Sayyidina Nuaiman ini ada tamunya Rasulullah bawa onta, diparkir di depan Masjid Nabawi, kemudian ontanya dicuri, disembelih, dagingnya dibagikan dan dimasak. Itu gimana? Mencuri. Setelah keluar, loh, onta saya hilang Rasulullah. Coba cari siapa yang mencuri. Sahabat datang, Nuaiman wahai Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Diapain sama Nuaiman? Sudah disembelih Rasulullah. Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin di Madinah Rasulullah. Terus Rasulullah apa? Potong tangannya gitu. Kalau kita mungkin iya, pencuri ini gitu kan. Padahal baru jambret, ketangkap digebukin sampai meninggal. Coba Rasulullah seperti itu? Tidak. Rasulullah mengatakan apa? Ya sudah, ambilkan dari Baitul Mal, ganti itu ontanya yang sudah disembelih. Ganti itu ontanya.
Kalau kita enggak Pak, kita gebukin, nyuri ayam dibakar. Nyuri ayam dibakar. Itu kan. Tapi yang nyuri triliunan dan miliaran dapat keringanan. Dapat keringanan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan apa? Bahwa Sayyidina Nuaiman mencuri dan curiannya diganti oleh Rasulullah. Itu saja tidak. Sayyidina Nuaiman ini pecandu Pak. Pecandu minum minuman keras ketika itu. Dan itu sudah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan pertama kali dicambuk, kedua kali dicambuk, ketiga kali dicambuk. Dihukum terus ini Sayyidina Nuaiman. Setelah itu yang keempat kali Sayyidina Umar marah. Biar Rasulullah, ini sudah yang keempat kali, biar saya saja yang mancung kepalanya. Karena sudah 3 kali. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan Umar. Kenapa jangan? Karena di hati Nuaiman itu ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan orang-orang yang kita salahkan, orang-orang yang kita benci karena amal perbuatannya berbeda dengan keyakinan kita, itu di hatinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Dan cintanya diterima oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena perbedaan dengan kita kemudian kita membenci dia. Jangan dibenci. Ini Rasulullah yang mencontohkan. Akhirnya tidak dipancung. Tapi kemudian Sayyidina Nuaiman ini ahli Badar, ikut perang Badar, ikut banyak peperangan. Itu kurang cinta apa lagi kepada Rasulullah? Maka sekarang itu banyak saudara-saudara kita yang nggak sholat, yang nggak ini. Itu kalau diajak jihad Pak, orang Indonesia itu perang mereka, tukang beca, tukang angkot, tukang ini, yang secara kasat mata mereka jarang sholat. Tugas kita apa? Ngajak sholat, bukan menyalahkan apa yang mereka lakukan. Ajak mereka sholat, ajak mereka zikir, ajak mereka mengenal Rasulullah. Karena masih ada kecintaan di dalam hati mereka. Buktinya apa? Buktinya kalau ada yang menyakiti Rasulullah, marah semua mereka. Kalau ada yang menyakiti, merusak, menghina agama, marah semua mereka. Marah semua mereka. Itu masih ada kecintaan. Akhirnya Sayyidina Nuaiman ini istiqomah dalam syariat. Karena apa? Karena masih ada cinta. Hanya karena apa? Hanya karena jiwa itu masih tetap mengajak kepada untuk yang bertentangan dengan syariat. Tapi karena cinta tersebut akhirnya jiwa nafsul ammarah bisu itu, jiwa yang mengajak kepada keburukan itu akhirnya terkikis dengan cinta tersebut. Dengan cinta, terkikis dengan cinta akhirnya menjadi orang yang istiqomah. Jadi insya Allah selama di hati kita masih ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah insya Allah yang akan melahirkan sebab-sebab bagi kita, bagi seluruh umat Islam ini untuk terus istiqomah dan meninggal dalam keadaan Islam dan husnul khotimah insya Allah. Dan inilah yang kita butuhkan dalam kondisi sekarang, yaitu melihat seluruh saudara kita selama masih sholatnya menghadap kiblat, selama nabinya masih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus kita cintai, kita doakan, kita ajak dengan ihsan, dengan cinta untuk kembali mengikuti, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang mencintai dan sekaligus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dan seluruh keluarga kita, kita dan seluruh orang yang kita cintai, kita dan seluruh sanak famili, sahabat, kerabat, tetangga, dan seluruh umat-umat, bahkan umat yang berbeda dengan keyakinan kita sekaligus, itu juga semoga dapat melihat sosok-sosok Nabi Muhammad dalam perkataan, perbuatan, tindakan, ketetapan, interaksi kita kepada mereka. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.